Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat subuh Masjid Al-Mukarramin rahimahullah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita selalu panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita masih diberikan umur yang panjang. Diberikan salam semoga selalu terlimpahkan pada dengan itu. Hadirin jamaah subuh rahimahullah, pada kesempatan hari ini tidak bosan kami menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama di majelis ini untuk mengambil ilmu, selalu menambah ilmu kita dalam hal wawasan keagamaan, dan semoga dengan ini kita berharap bisa meraih apa yang kita impikan, yang kebahagiaan tidak hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Dan terima kasih pula kepada jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang telah mendukung berupa apapun yang telah disedekahkan untuk masjid ini untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Semoga apa yang bapak ibu sedekahkan untuk masjid ini dapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkan segala urusannya. Dan marilah untuk selanjutnya kita ikuti tausiah atau kajian rutin Sabtu pagi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Fadlan. Itu waktu sebelumnya kami hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ukhilla li'ibadil bai'a wasyira' wa harrama 'alaihil makasiba al-khabithata wassalatu wassalamu man 'urifa al-'umma bil ahkam wa abana laha manahijal halali wal haram wa ala alihi alladhina syaru ghurfa darussalam bitu'ati maulahum fi kulli maram. Wa ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق به النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin KPR Bukit Sirosari Permai rahimahullah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai anugerah yang telah kita rasakan bersama, sehingga di pagi hari ini Sabtu kita terus bisa istiqomah melaksanakan kajian ini. Teriring doa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya ini secara sempurna dan memberikan teladan terbaik bagi kita, serta senantiasa kita berharap mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Allahumma amin.
Mengawali kajian ini kita buka dengan pantun Bapak Budi jalan pagi sambil mencari sarapan. Sesama jamaah Sabtu pagi, mari kita saling memaafkan. Hari ini masih dalam suasana Syawal 1445 Hijriah dan belum pernah diwujud nih. Maka kita hari ini kita wujudkan bersama-sama untuk saling bermaaf-maafkan. Mudah-mudahan dengan hati yang ikhlas mengawali hari ini dengan mana sing lenggono atas iroda dan takdir Allah, insyaallah hidup kita menjadi bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Di awal kita sampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang bawa aplikasi HP silakan dibuka Al-Qur'an surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 125. Halo, ada yang bawa? Kalau nggak ada dekat Al-Quran silakan dibuka. Mas, siapa yang dekat Al-Quran? Ya, surat An-Nahl itu surat urutan yang ke-16 di dalam Mushaf Utsmani ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Saya ingin menjelaskan bahwa metodologi dakwah yang kita laksanakan di pagi hari ini, kajian Sabtu pagi di Masjid Al-Mujahidin Bukit Sirosari Permai, itu mengacu kepada ayat ini. Yang pertama, ud'u ila sabili rabbika. Kita melaksanakan kajian Sabtu pagi ini adalah dalam rangka kita bersama-sama mengajak diri kami sendiri kepada diri kita masing-masing ila sabili rabbika, untuk kembali kepada jalan Tuhan kita masing-masing, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga niatan yang utama dan pertama untuk hadir di kajian Sabtu pagi Masjid Al-Mujahidin ini adalah dengan niatan lillahi ta'ala. Niatan dan motif ini perlu kita tanamkan agar nilai dari apapun yang kita laksanakan di majelis ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang pertama adalah bil hikmah, dengan santun, dengan bijak, dengan wisdom. Cara menyampaikannya juga harus wise, harus bijak, bahwa semua nilai-nilai agama itu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa risalah beliau, kurang lebih 23 tahun, baik 10 tahun ketika Rasulullah di Makkah Al-Mukarramah maupun selama 13 tahun di Al-Madinah Al-Munawwarah, mendapatkan simpati, mendapatkan empati, mendapatkan pengikut yang punya ketaatan dan loyalitas. Itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya dengan penuh hikmah. Artinya tidak dengan cara menjudgment, memberikan penilaian kepada para sahabat-sahabat tercintanya. Maka sebader-badernya sahabatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih diberikan empati yang nyata. Bahkan kita sering membaca di dalam sebuah riwayat, tidak hanya sekedar yang muslim
tetapi yang Yahudi sekalipun, yang munafik sekalipun, dengan dakwah Rasulullah, maka itu tetap diperlakukan dengan bijak dan penuh empati dan simpati. Maka sekali lagi saya ingin mengajak kepada diri kami sendiri dan juga kepada kita semua para jemaah, mari prinsip bil hikmah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap dakwanya itu menjadi komitmen kita bersama. Siap Bapak Ibu? Ya, jadi tidak perlu karena kita ngaji kemudian memberikan judgement, memberikan penilaian, memberikan poin kepada orang lain, tidak perlu. Judgement itu gunanya adalah untuk self introspeksi, untuk muhasabah nafsi. Apa yang kurang dari kami selaku penceramah, panjenengan selaku jamaah dan lain sebagainya. Jadi judgement itu tidak diberikan kepada orang lain, tetapi dipergunakan sebagai cara untuk mengupgrade diri kita masing-masing. Yang kedua, kita ingin pengajian Sabtu pagi ini dengan cara bil mau'izatil hasanah. Sering kita dengar yang disebut dengan mau'izatil hasanah itu adalah materi yang disampaikan. Paling tidak ada istilah mau'izatil hasanah, ada istilah tausiah, dan yang sering kita dengar bersama adalah ceramah. Semuanya memiliki makna yang sama. Mau'izatil hasanah itu juga ceramah, pitutur baik, pitutur saya itu mau'izatil hasanah. Yang kedua, sering kita menggunakan kata tausiah. Itulah makna dari surat Al-Asr yang sering kita dengar bersama, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Untuk kita semua majelis kajian Sabtu pagi ini biar tidak termasuk piyantun ingkang khosaro, rugi, maka kuncinya adalah illal ladzina amanu. Kita berharap terus di dalam kehidupan ini senantiasa memegang teguh keimanan kita masing-masing. Allahumma wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan kita ingin memiliki komitmen yang sama di dalam kajian Sabtu pagi ini, elih ngelih nih. Tidak ada kompetensi di dalam diri kita untuk memaksa. Itu yang disebut dengan mau'izatil hasanah dan tausiah. Karena sekalipun Rasulullah Muhammad SAW tugasnya adalah tabligh saja, menyampaikan saja, tidak ada kuasa untuk memaksakan bahwa yang diberikan tausiah, yang diberikan mau'izatil hasanah, yang diberikan nasihat itu dipaksa untuk sama seperti Rasulullah. Tidak. Inilah prinsip yang ingin kita kembangkan di dalam kajian Sabtu pagi ini. Tidak seorang pun yang memiliki otoritas maksa-maksa. Apa maksud maksa-maksa? Dia mau maksa. Tidak ada itu. Dari otoritas itu kita di sini ya hanya mengkaji. Tidak, panjenengan bisa merubah diri apa tidak, saya bisa lebih baik apa tidak, itu kembalinya kepada masing-masing kita. Itulah mau'izatil hasanah, itulah tausiah. Maka ada yang mungkin dengan istilah wa'idho yang bisa merubah pribadi kita masing-masing, itu adalah kematian.
sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, kafa bil mauti wa'ido. Monggo sareng-sareng, kafa bil mauti wa'ido. Sekali lagi, kafa bil mauti wa'ido. Kafa cukup, bil mauti kelawan kematian, wa'ido sebagai mau'ido hasanah. Cukuplah kita semua sering menghadiri takziah, sering menghadiri penguburan kematian, sering mendoakan, sering macam-macam silaturahim. Itu sesungguhnya ibrah yang ingin kita dapatkan adalah nasihat dari orang yang kita datangi pemakamannya, orang yang kita takziahi. Itulah nasihat yang luar biasa yang sering disebut dengan nasihat as-somito. Apa Bapak Ibu? Ya, nasihat yang diam, mati masuk ngomong-ngomong. Nasihat yang diam, as-somito, yang silent. Silent nasihat itu adalah kematian. Ada yang nasihat yang anatiko. Apa itu? Anatiko, nasihat yang dapat kita baca, yang dapat kita verbalkan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi ada wa'ido, mau'ido yang diam saja, yaitu kematian, dan ada wa'ido, nasihat yang dapat kita penuhi bersama, yaitu Al-Qur'an. Baik kematian dan Al-Qur'an semuanya sekali lagi adalah sebuah media. Tadi saya sampaikan cara bagaimana kita semua bisa mengubah diri. Untuk poin kedua, prinsip bil mau'izatil hasanah, tugas Rasulullah adalah hanya sekedar menyampaikan, tidak bisa memaksakan. Itu adalah otoritas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Rasulullah, panjenengan diutus hanya sekedar menyampaikan saja, tetapi otoritas orang itu mendengarkan panjenengan, dapat hidayah atau tidak, bisa merubah diri atau tidak, itu adalah walakinallaha yahdi man yasha. Itu otoritas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biar kita sama-sama merasakan nikmat ini, Allah memberikan petunjuk kepada kita setiap salat 17 kali sehari semalam dengan memperbanyak ihdinas siratal mustaqim. Maka kita ingin semua jamaah kajian Sabtu pagi ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Itu yang pertama, mau'idah hasanah. Yang kedua adalah tausiah. Yang ketiga yang saya bacakan itu adalah nasihat yang ingin kita dapatkan adalah nasihat dan tausiah. Yang ketiga yang kami baca di dalamnya orang yang tersebut salam adalah nasihat yang luar biasa yang sering disebut dengan nasihat as-somito. Nasihat yang kan diam. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat yang diam, as-somito, yang silent. Nasihatnya nasihatu falatan. Ada yang nasihat yang anatikohna liman hiya ya Rasulullah ay may yastahiquha qala lillahi wa li kitabihi wa li rusulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Akhrajahu Muslim.
Ad-dinu utawi agama itu an-nasihatu nasihat salatan kaping 3. Hadis ini disampaikan 3 kali. Ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu. Kulna kita sami para sahabat nyuwun pirsa 5 kedue sinten hiya utawi ya an-nasihat ya Rasulullah wahai Rasulullah. Ai tegese man utawi sapane wong yastahiquha kan berhak merpuli sapa man ing an-nasihat. Qala maksudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku lillahi kedue Allah subhanahu wa ta'ala wa li kitabihi lan kedue kitabe Allah wa li rasulihi lan kedue para rasul Allah wa li a'immatil muslimina lan kedue para pemimpin penguasa muslim kabeh wa ammatihim lan kabeh ummati a'immatul muslimin. Akhraja riwayataken hu ing ikilah hadis sapa muslimun imam muslim. Hadzal haditsu utawi ikilah hadis jalilun niku agung. Qala dawuh sapa al ulama para ulama innahu satemene ikilah hadis iku ahadul ahaditsil arba'ati salah suwijine pira-pira hadis papat allati kang yaduru kang beredar alaiha ing atase hadhil arba'ati al islamu apa agama Islam. Agama Islam ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ngugemi hadis semacam ini. Qala dawuh sapa An-Nawawi Imam Nawawi laisa ora ono apa al-amru perkara kama kaya barang qalu kang wis dawuh sapa imam ing hadis bal angin mestine alaihi ing atase hadis ini apa midarul islami perkembangan isi konten dari agama Islam ini. Qala dawuh sapa Al-Khattabi niki ingkang dawuh naminipun Imam Al-Khattabi an-nasihatu utawi kang aran nasihat itu kalimatun kalimat perkataan jami'atun kang meliputi makna ing makna an-nasihat itu khiyazatul hadhi iku menika merpuli kebagusan al-mansuhi kan den aturaken kan den nasehataken lahu marima. Ini makna ketiga. Yang pertama adalah mau'idhah hasanah, yang kedua adalah tausiyah, yang ketiga adalah nasihat. Maka nasihat itu bukan dari saya, bukan para mubalik di sini, tapi nasihat itu adalah dari agama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ad-dinu an-nasihatu. Apa Bapak Ibu? Ad-dinu an-nasihatu. Apapun yang disampaikan melalui mimbar ini semuanya acuannya harus berasal dari agama. Inna imadad-dini setune cagahe agama waqiwamuhu lan dedeke agama iku an-nasihatu adalah nasihat. Sesungguhnya pilar dari agama ini dan tegaknya agama ini adalah karena nasihat yang disampaikan. Maka tidaklah berarti sebuah nilai kebenaran kalau tidak dipublikasikan. Apa Bapak Ibu?
Tidaklah bernilai sebuah kebenaran kalau tidak dipublikasikan. Salah satu media yang digunakan takmir di sini adalah bagaimana semua yang kita lakukan kebaikan demi kebaikan, baik itu mau'izatul hasanah, tausiah maupun nasihat, semuanya bisa dipublikasikan sebagai upaya untuk menegakkan agama ini. Allahumma amin. Jadi itu yang perlu kita jadikan komitmen bersama. Selanjutnya terusan dari ayat ke-125 dari surat An-Nahl itu adalah wajadilhum billati hiya ahsan, yang artinya berikanlah argumentasi yang bisa meyakinkan jamaah. Mujadalah makna sesungguhnya itu adalah dialogis. Makna sesungguhnya kalau bahasa itu eyal-eyalan, itu mujadalah. Tetapi di dalam konteks kita berdakwah, mujadalah itu adalah cara kita menyampaikan agama ini secara dialogis, tidak monologis. Maknanya tidak hanya satu arah dari penceramah saja, tetapi yang diharapkan untuk bisa mencapai ilmu yang benar, tafaqquh fiddin, itu adalah dialogis, sehingga ada interaksi di antara panjenengan dan kita yang di depan ini. Artinya sebagai sebuah komitmen dari pengajian Sabtu pagi, kita menginginkan reproksikal. Ada yang panjenengan sampaikan kepada kami selaku takmir, Mas Burdi, Pak Haji Guslan, untuk bisa bersama-sama kita meningkatkan tidak hanya sekedar sarana dan prasarannya pengajian Sabtu pagi, tetapi lebih dari itu bagaimana Ahad pagi, Sabtu pagi ini, kita ulangi, mohon maaf, itu bisa bersama-sama dirasakan. Itulah makna dari wajadilhum billati hiya ahsan. Mari kita berikan kritik yang membangun, kritik yang konstruktif, sehingga baik itu sarana prasarana, metodologinya, isinya, kemudian lain-lain, semuanya panjenengan semua bisa berikan kepada kami, kepada semua takmir, kepada Pak Budi, kepada Pak Guslan, untuk bisa kita upgrade sesuai dengan tuntutan zaman. Itulah makna dari prinsip dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Selain dari metodologi yang kita sebutkan sebagaimana di dalam ayat 125 dari surat An-Nahl ini, Rasulullah memberikan teladan yang luar biasa. Apa itu? Walau kunta fardhan ghalidhal qalbi lam faddu min khawli. Apabila kalian, wahai Rasulullah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, ghalidhal qalbi, orang yang memiliki pribadi yang kasar. Ghalidhal qalbi, tidak memiliki empati kepada orang lain. Waktu di bahasa ini sing pas kok. Cepetan. Ya, itu ya. Ghalidhal qalbi itu bahasa Al-Qur'annya. Itu peringatan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah di dalam berdakwah. Lan faddu min khawli, pasti semua sahabat-sahabatmu lari darimu. Kalau pribadi seorang penceramah itu cegetan, itu kejam, itu kasar, maka tidak ada dakwah yang disampaikan itu nyantol ke hati, tidak ada. Itu prinsip. Jadi kalau kami selaku yang bicara di sini itu kosong, itu kasar, itu sarkasme, maka
itu prinsip dalam Islam. Sekali lagi peringatan itu dari Allah kepada Rasulullah untuk kita teladani, karena sepanjang hidup Rasulullah tidak memberikan teladan yang usul semacam itu, yang sarkasme seperti itu, yang ghalidul qalbi semacam itu. Maka pangapunten, ini juga menjadi komitmen kita bersama, bagaimana kita membangun kebersamaan, keharmonisan, keramah tamahan, tidak hanya kepada sesama jamaah, tetapi kita semua yang terlibat di dalam kegiatan Sabtu pagi ini juga harus memiliki komitmen yang sama untuk bisa lanjutnya keberlangsungan kontinuitas dari kajian Sabtu pagi ini dengan menjauhi ghalidul qalbi, yaitu sikap kasar, sikap sarkasme. Yang perlu kita bangun kebersamaan di antara kita semua adalah saling asa, saling asih, dan saling asuh. Pakai H. Itu kalau nggak pakai H itu sarkasme itu. Jadi mari kita kembangkan sekali lagi. Kita mulai Syawal yang artinya itu adalah al-irtifa, peningkatan. Maka prinsip-prinsip ini kita sampaikan di awal kajian atau sudah Sabtu kedua berarti ya. Ini dengan maksud kita memiliki komitmen yang sama antara yang bicara dengan yang mendengar, sehingga kita harapkan sekali lagi kebersamaan ini terus kita kembangkan di kajian Sabtu pagi ini. Kita kembangkan niatan-niatan yang baik ini, dan juga kita mediasi niatan-niatan yang baik ini dengan cara-cara yang telah diberikan petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125 ini. Kita berharap Bapak dan Ibu sekalian, kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sehingga istiqomah mengikuti kajian Sabtu pagi ini. Insya Allah inilah media cara Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang santun, menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang bijak. Lebih dari itu menjadi pribadi yang berislam secara kafah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Indikasinya sederhana. Petunjuk Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yang artinya man utawi sapane wong yuridu kang den kersakaken sapa man bihi kelawan khairan yufaqihu moko dipun paringi pemahaman fiddine ing dalam ilmu-ilmu agama. Indikasi bahwa kita niku dikersakne Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang tadi saya sebutkan, menjadi pribadi yang ramah, menjadi pribadi yang bijak, menjadi pribadi yang penuh simpati. Itu kita diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam hadis yang kita sampaikan, ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman ya Rasulullah, lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina. Yang penting kagum panjenengan adalah wa ammatihim. Agama ini tidak hanya sekedar disampaikan, dipublikasikan, didakwakan, tetapi lebih dari itu adalah diimplementasikan. Itulah semangat yang ingin kita dapatkan melalui kajian Sabtu pagi ini. Kita tidak hanya yufaqihu fiddin, paham terhadap agama ini, lebih dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan ilmu agama yang kita dapatkan, kita dapat mengamalkannya, mengimplementasikannya, mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu kehidupan kepada keluarga, baik itu kehidupan kepada lingkungan sesama kita. Lebih dari itu kita berharap untuk kemaslahatan umat Islam, syiar Islam secara keseluruhan. Allahumma amin. Maka disitulah sering kita sampaikan doa, Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fidina. Sering disampaikan kesane boten kantuk, Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Nami diwawas sarang-sarang saged di dalam awal. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Direkam mesti apa? Rabbana fa'na, ya Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Dan itu panjenengan sudah baca setiap subuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kita berharap sedikit yang kita ketahui ini bermanfaat bagi kehidupan kita bersama. Allahumma Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Yang kedua kita minta ilmu yang kita dapatkan itu yang fa'una, memberikan kemanfaatan bagi kehidupan kita. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan itu hoak, ilmu yang tidak ada nilai dan gunanya, sehingga kita sia-sia di dalam hidup ini. Maka sekecil apapun media yang kita akses, sejelek apapun media yang kita dapatkan, jangan sampai sekali lagi kita berada dalam kondisi yang sia-sia, yang mubazir, yang tiada manfaatnya. Maka sisa umur kita yang sudah cukup umur panjenengan dan saya, itu mari kita mengakses media informasi yang itu memberikan nilai manfaat alladhi yanfa'una. Tidak hanya sekedar ilmu agama saja, tetapi seluruh kehidupan, ilmu apapun itu yang sekiranya bermanfaat bagi kehidupan, mari kita akses bersama. Wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Dan tafaqquh fi din itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi tafaqquh fi din itu gunanya adalah wa faqih ahlana, untuk dapatnya juga bermanfaat bagi keluarga kita masing-masing. Allahumma amin. Wa qarabatil lana fi dinina. Qarabat, kerabat itu bahasa Arab. Jadi kalau kita dengar kerabat itu dari bahasa Arab qoribun, yang artinya adalah dekat. Qoroba yang qorobu qoriban itu wa qarabatil lana fi dinina,
kerabat kita, saudara kita, mitra kita, sahabat kita, semuanya juga berharap mendapatkan nilai manfaat dari agama yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka saya mengapresiasi jika ada jamaah di luar dari KPR Bukit Selesai itu adalah bagian dari qorobatil lana fi dinina. Ini Pak Haji Waji. Halo Pak Haji. Alhamdulillah senantiasa istiqomah, senantiasa saking ngaliboyo. Balik penjauh itu bagian dari qorobatun fi dinina. Bapak Ibu jamaah kajian Sabtu pagi yang berbahagia, kiranya inilah yang dapat kami sampaikan pada momentum kajian Sabtu pagi ini. Kita berharap apapun yang kami sampaikan itu bermanfaat, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada hal yang kurang berkenan, baik cara kami menuturkan ataupun sikap kami yang kurang berkenan, begitu pula panjenengan Islami. Mumpung kita berada di bulan Syawal, kita saling memaafkan di antara kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi memberikan kemudahan kepada kita semua untuk tafaqquh fiddin, belajar agama ini, sehingga kehidupan kita bahagia sejahtera fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu innaka 'antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma awwalina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqrilna bil taqwa wa jammilna bil afiyah fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'ahu Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Fadlan yang menyampaikan motivasi untuk kita bahwa dalam kegiatan ini kita berupaya untuk bertolak ilmi dan hasil tolak ilmi ini untuk bermuhasabah diri terhadap diri kita masing-masing, tentu dalam rangka untuk meningkatkan diri kita lebih baik dari hari kemarin. Dan ini semua merupakan termasuk menurut saya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin panjenengan hadir di sini tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita tergolong hamba Allah yang mendapatkan hidayah dan kita bisa meraih kesejahteraan, kebahagiaan di dunia wal akhirah, dan kita selalu bisa mengoreksi diri kita masing-masing dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu marilah acara pagi ini kita akhiri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin nabi. Allahumma salli salatan
salatan kamilatan wa salim